Terima kasih pemirsa, ternyata masih bersama kami di Fokus Media tentunya. Nah, pemirsa kali ini kalau tadi kita sudah membahas masalah yang lagi hangat sekali tentunya, baik itu dari masalah CPNS dan juga tentunya masalah begal tentunya. Nah, dan kali ini kita akan membahas ini dari masing-masing media yang bapak-bapak pimpin tentunya. Kalau boleh tahu nih, ini ada apa lagi nih berita menarik sepekan belakangan ini yang ada di koran bapak-bapak sendiri nih? Mungkin boleh yang pertama dari Pak Endang Kusmadi nih, silakan Pak Endang. Oke, terima kasih. Jadi untuk sepekan ini mungkin kami masih fokus di kasus begal ya, kasus begal, dan juga ada beberapa informasi lain seperti sekarang ini kita lagi musim hujan kan. Nah, mungkin kita nanti Lingga Pos kami juga akan membahas masalah penyakit-penyakit musim hujan ini ya. Ya yang timbul ini seperti mungkin DBD dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi itu mungkin yang untuk fokus kami untuk sepekan ini. Baik, wah luar biasa sekali. Jadi memang kondisi cuaca kita yang memang begitu agak lagi kurang baik ya Pak ya untuk kesehatan tentunya, dan ini pas banget nih kalau misalkan dari media harian Pagi Lingga Pos ya untuk mengangkat masa penyakit-penyakit ini. Mungkin juga bisa mungkin selain dampaknya aja mungkin juga cara pengobatannya gitu ya. Baik. Jadi terima kasih untuk Pak Endang Kusmadi. Nah, kalau dari Pak Dedi Karimajaya nih, kalau dari Harian Umum Musirus Express, ini ada berita apa nih yang menarik sepekan belakangan ini? Silakan Pak. Hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan Pak Endang tadi ya, masalah pembegalan dan musim cuaca yang ekstrim ini mungkin menjadi bahasan juga. Namun ada topik berita yang cukup menarik yang sudah dibahas sepekan terakhir. Ini mengenai upaya pemutakhiran data pemilih ataupun kalau sekarang pemeliharaan data pemilih kan. Prosesnya sekarang terus bergulir di mana penyelenggara itu sudah melakukan rapat-rapat pleno untuk melakukan penetapan pemilih tetap. Kalau kemarin sudah DPT-HP, daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap kedua. Jadi sudah ada semacam pergerakan data dari data pemilih sebelumnya kan. Relatif itu ada penambahan walaupun tidak signifikan. Kalau di Musirawas itu ada, kalau tidak salah ada 288 pemilih terakhir. Di Lubuk Linggau ada 161 lebih pemilih ya. Nah, ini perlu dilakukan upaya data sekarang ini, mengingat ini sebagai salah satu upaya kita bersama untuk suksesi pelaksanaan pemilu kan, karena selalu diawali dengan tuntutan profesionalitas dan kredibilitas penyelenggara dalam melakukan penyediaan data yang akurat, terutama berkaitan dengan data pemilih ini kan. Namun dalam hal ini perlu juga keterlibatan daripada seluruh elemen masyarakat, memberikan masukan, terutama itu masukan dari pengawas pemilu dan juga masukan dari pesertanya kan, parpol ataupun caleg langsung, untuk memberikan masukan supaya di kemudian hari saat penetapan itu tidak ada masalah lagi ya, sudah disepakati bersama-sama oleh stakeholder. Baik, terima kasih untuk Pak Dedi Karimajaya. Tapi memang untuk saat ini untuk kita aja Lubuk Linggau Sumsel khususnya untuk DPT kayaknya memang tidak ada masalah sampai selama ini Pak ya. Tidak ada masalah yang berarti ya, ada penambahan dan pengurangan. Penambahan iya, itu sekali. Kalau penambahan mungkin tiap hari pasti ada penambah. Ya, karena ada pemilih-pemilih potensial dan di waktu hari-harinya nanti itu sudah punya hak pilih. Jadi iya, benar. Ada tambahan. Iya benar sekali, dan itu memang wajar harus selalu diperbarui ya, gitu Pak ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Dedi Karimajaya, dan ini kalau terakhir ini langsung aja Pak Elvan Juniardi dari Harian Silampari ini. Ini ada berita menarik apa nih kalau boleh tahu? Ya, 1 minggu terakhir kita mengangkat berita peringatan Hari Besar Nasional ya. Ini Hari Pahlawan ya. Itu kita minta tanggapan Pak Wali Kota, apa sih kiat-kiat bagi generasi muda ini agar bisa
menjadi seorang pahlawan kayak gitu kan. Nah, pahlawan di sini bukan identik sebagai hero seperti Batman atau Spiderman, namun pahlawan yang dituntut untuk berbuat berkarya yang hal bermakna positif dan dihargai orang banyak. Itu kemudian kita juga ada mengenai tentang alat peraga kampanye yang dirasa masyarakat masih banyak kesalahan-kesalahan dalam pemasangan alat peraga kampanye ya. Beberapa pengamat politik juga menimpali bahwasanya perlu ada tindakan khusus dari pihak Pemkot ataupun Bawaslu bekerja sama untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan pemasangan APK di Kota Lubuk Linggau ini. Terakhir, kita juga setiap harinya selalu mengangkat berita tentang ajang bergengsi yang kita adakan, yaitu Duta Harian Selampari, yang saat ini sudah memasuki tahapan yang sebentar lagi tanggal 20 minggu depan yang akan dilaksanakan grand finalnya di Hotel Smart itu. Jadi setiap kegiatan para ajang-ajang peserta finalis ini kita publikasikan karena itu menjadi daya tarik ya bagi pihak keluarga ataupun sekolah ataupun perguruan tinggi yang mengirimkan wakil-wakilnya mengikuti ajang Duta Harian Selampari ini. Itu aja Iqbal. Baik, luar biasa sekali Pak Elvan Junari, dan memang saat ini untuk Harian Selampari memang ini lagi ajang Benar. Duta Harian Selampari. Duta Harian Selampari ya. Ini kayaknya lagi masa karantina ya. Benar. Ini lagi masa karantina ya. Dan ternyata sesaat lagi kita bakal mengetahui siapa sih pemenang dari Duta Harian Selampari ini sendiri. Ya, Nah, kalau boleh tahu nih Pak Elvan, untuk Duta Harian Selampari ini nantinya nih, ini mereka akan menjadi duta pastinya. Benar. Dan sebenarnya fungsi dutanya apa nih bagi Harian Selampari ini? Ya, mungkin para finalis yang terpilih nanti, karena kita banyak kategori ya di Duta Harian Selampari ini. Ada duta media sosial, ada duta yang terfavorit, atau juga bisa jadi brand ambassador kita. Sehingga kita nanti para pemenangnya ini akan kita libatkan di setiap event-event kerjasama yang akan diadakan oleh Harian Selampari, baik tahun ini ataupun tahun depan 2019. Waduh, luar biasa sekali ternyata pemirsa di rumah, dan masih banyak sekali pertanyaan akan saya ajukan untuk Bapak-Bapak sekalian di hari ini tentunya. Tapi sebelum itu mohon maaf karena ada yang akan lewat kembali, tentunya tetap bersama kami di Fokus Media hanya di Selampari TV.